Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang mata kuliah hukum adat, yaitu pokok bahasan kedudukan hukum adat. Adat adalah merupakan penerimaan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Kedudukan hukum adat. Sistem hukum negara Indonesia berdasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Bangsa Indonesia sudah sejak berabad-abad lamanya mempunyai hukum atau norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu hukum adat. Hukum adat dijadikan landasan menjadi hukum nasional. Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 18 Ayat 2. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ayat 1. Dalam rangka pengakuan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat, hukum harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Ayat 2. Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berstandar pada hukum agama. Indonesia menganut sistem campuran. Sumber hukum formal. 1. Perundang-undangan. Undang-undang, peraturan pemerintah atau Perpu. 2. Kebiasaan. Hukum adat, custom, common law. 3. Keputusan-keputusan hakim. Jurisprudensi, judge-made law. 4. Perjanjian, treaty, traktat, fakta sunt servanda. 5. Ilmu pengetahuan hukum, pendapat sarjana hukum atau doktrin. Pengaruh Anglo-Saxon atau common law. 1. Kewenangan hakim dalam membuat hukum atau jurisprudensi, judge-made law. Hakim tidak hanya corong undang-undang, tapi sebagai pembentuk hukum. Dia harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim bisa mengenyampingkan undang-undang tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan. Untuk itu, sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum campuran. Sumber hukum nasional. A. Hukum adat. B. Hukum Islam. C.
hukum Barat. Teori berlakunya hukum adat di Indonesia, receptio in complexi, adalah bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Demikian juga bagi pemeluk agama lainnya. Teori receptio in complex pasal 75 RR tahun 1855, pasal 75 ayat 3 RR. Oleh hakim, Indonesia itu hendaklah diberlakukannya undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia itu. Teori resepsi exit. Semangat pemimpin Islam menentang pemikiran Senuk Horgani dengan menyandarkan pemberlakuan hukum Islam pada hukum adat. Upaya lahirnya Piagam Jakarta, Jakarta Charter, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 174 tentang perkawinan yang memperlakukan hukum Islam bagi yang beragama Islam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius, menganut agama yang diyakininya. Ada 6 agama di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam, din al-Islam, adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berisi norma atau kaidah atau hukum yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya secara vertikal dalam bentuk ritual, tapi berisi aturan hidup yang mengatur hubungan antara manusia secara horizontal. Hukum adat pada masa Hindia Belanda. Dasar Hukum Reglemen RR, peraturan tentang kebijaksanaan pemerintah di Hindia Belanda. Pasal 75 ayat 3, kecuali dalam pernyataan berlaku tersebut ataupun dalam hal orang Indonesia telah dengan sukarela tunduk kepada hukum perdata Eropa. Kritik Van Vollenhoven, sebab kegagalan hukum. Sebab kegagalan hukum, semua urusan tersebut di atas adalah bahwasanya tidak mungkin bangsa Indonesia yang merupakan bagian terbesar dari penduduk harus tunduk hukum yang sebagian besar disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Eropa, sedangkan bangsa Eropa ini hanya merupakan bagian kecil saja. Profesor Supomo, bab-bab tentang hukum adat. Kedudukan penduduk Indonesia yang serba berbeda-beda itu mengakibatkan kesukaran-kesukaran dalam perkembangan ke arah satu hukum seragam. Akan tetapi, akhirnya keseragaman itu tidak perlu didasarkan kepada sistem hukum Barat. Dogma abad ke-19, bangsa-bangsa Asia tidak dianggap bangkit sebelum mereka memungut lembaga-lembaga Barat. Abad ke-20 merupakan masa di mana orang-orang telah belajar menghargai arti kebudayaan dan peradaban Timur. Para hakim di Indonesia dipergunakan atau menggali sumber hukum. 1. Undang-undang agama. 2. Lembaga-lembaga golongan Indonesia. 3. Kebiasaan-kebiasaan golongan Indonesia. Penjelasan sepanjang tidak bertentangan dengan ajas-ajas yang diakui umum tentang kepatutan dan keadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat 1, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan pasal 5 ayat 1 disebutkan, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim
dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Beberapa catatan mengenai kedudukan hukum. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif non-statutory law. Hukum yang hidup sebagai kompensasi di badan-badan hukum negara, parlemen, dewan provinsi. Hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim, zes made law. Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa, customary law, menurut Supomo. Teori resepsi exit. Semangat pemimpin